Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu bersama dengan saya, David Supardi. Yang saya beri tema Stefanus. Terambil dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-54, dan juga Kisah Rasul pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut. Dikatakan oleh Alkitab, Kisah Rasul 7 ayat 54 menuliskan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Ayatnya yang pertama dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 menuliskan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Budaya tema kadang-kadang membuat orang jatuh di dalam bahaya sloganisme. Ada kecenderungan orang ikut ramai memajang tema tanpa penghayatan yang sungguh-sungguh terhadap tema tersebut. Apakah tema pelayanan di atas juga sekadar tema saja? Atau tema yang luar biasa? Pertanyaan ini dapat terjawab bila kita benar-benar menghayati maknanya. Kuasa bersaksi mengandung pengertian kuasa atau kekuatan atau kemampuan memberitakan Injil dan kesanggupan untuk menanggung segala risiko di dalam tugas bersaksi. Dalam pengalaman mereka yang menjadi pemberita Injil, tampak dengan jelas bahwa mereka selalu menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, bahkan ancaman maut sekalipun. Stefanus adalah salah seorang saksi Kristus yang pertama-tama menjadi martir. Martir itu artinya mati karena iman kepada Yesus Kristus demi Injil Kristus. Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani jemaat yang ada di Yerusalem dalam bidang diakonia. Ia dikenal sebagai seorang yang penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, dan penuh dengan karunia dan kuasa. Rupanya ia tidak sekadar melakukan tugas diakonia, tetapi juga melakukan mujizat dan tanda-tanda yang heran. Pelayanannya yang penuh kuasa membuat ia difitnah dan harus menghadap Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Di hadapan mahkamah Sanhedrin, itulah Stefanus menyampaikan suatu pidato pembelaan atau pledoi. Dalam pengadilan itu, ia menjelaskan iman Kristen yang dianutnya. Menurut bacaan Alkitab tadi, para anggota Sanhedrin menjadi sakit hati dan marah setelah mendengar pidato pembelaan tersebut. Kemarahan memuncak tatkala Stefanus mengatakan kepada mereka bahwa saat itu ia sedang melihat langit terbuka dan melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Penglihatan itu dianggap sebagai penghujatan sehingga mereka sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Stefanus. Stefanus akhirnya dirajam, dilempari dengan batu sampai ia mati. Eksekusi ini diterima dan ditanggung oleh Stefanus dengan pasrah dan penuh ketenangan. Alkitab mengatakan bahwa sesaat sebelum ia meninggal, Stefanus sempat berdoa, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, sambil memohon pengampunan Allah bagi para perajamnya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kita menjadi kagum atas keberanian dan ketabahan Stefanus. Kita boleh bertanya, apakah yang telah membuatnya menjadi begitu berani dalam kesaksian dan tegar dalam imannya, sekalipun sangat menyadari di dalamnya ada resiko yang harus ia hadapi? Jawabannya ialah karena Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang telah memberikan kepadanya kekuatan untuk bertahan terhadap penyiksaan, keberanian
untuk bersaksi tentang Kristus di hadapan semua orang yang memusuhi Kristus, dan kerendahan hati untuk menghargai para penganiayanya. Roh Kuduslah yang telah memberinya kuasa. Jika kita membandingkan pengalaman Stefanus dengan kita, maka tidak gampang bagi kita untuk bisa menanggung penderitaan seperti yang dialami oleh Stefanus, bukan? Kita biasanya akan bereaksi secara spontan bila nyawa kita terancam. Kita biasanya akan berusaha untuk menyelamatkan diri bila kita dibenci dan akan dibunuh sekalipun karena iman kita sebagai orang Kristen. Kita biasanya akan mengutuk orang-orang yang menyusahkan atau berusaha untuk membunuh kita. Akan tetapi, Stefanus lain, ia tabah menanggung semua aniaya sampai akhir hidupnya dengan tanpa sedikit pun menyangkal imannya. Kisah Stefanus ini menjadi martir, tertulis dalam sebuah Alkitab sebagai suatu tonggak peringatan bagi semua orang Kristen. Kisah ini juga menjadi semacam tugu pendidikan bagi semua orang Kristen agar belajar bersikap tabah dan setia dalam iman sampai akhir hayatnya. Persoalan kita sekarang ini ialah apakah arti pengalaman Stefanus bagi kita yang hidup di dalam alam modern ini? Masih relevankah cerita kemartiran Stefanus bagi kita semua? Mungkin ada yang mengatakan bahwa sekarang sudah bukan zamannya lagi. Bukankah sekarang semangat toleransi antar umat beragama sudah semakin kuat? Bukankah sekarang ini semangat kerukunan antar umat tumbuh subur di negeri ini? Kisah Stefanus dan kemartirannya tetap penting bagi umat Kristen dewasa ini. Kisah Stefanus dan kemartirannya mengajarkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan bergereja. Secara manusiawi, kita sering merasa mampu untuk mengerjakan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal sesungguhnya kemampuan kita sangat terbatas. Memang ada orang yang tampaknya hebat dalam hal-hal tertentu. Akan tetapi, mereka sebenarnya juga mempunyai sejumlah kekurangan dan kelebihan. Kuasa Roh Kudus menjadi penting sekali bagi kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan yang bijaksana pada saat-saat yang tepat. Kita diberi keberanian saat kita merasa takut. Kita diberi semangat saat kita merasa tidak berdaya. Kita diberi ketabahan saat hampir putus asa. Kita memperoleh kesetiaan iman saat kita hampir terjatuh ke dalam penyangkalan. Kalau Roh Kudus bekerja dan berkuasa di dalam kehidupan kita, maka bukan tidak mungkin kita pun dapat menjadi seperti Stefanus yang setia. Karena itu, baiklah kita selalu berdoa, memohon agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, kisah Stefanus mengajak kita untuk selalu bersikap setia dan tabah terhadap apapun tantangan yang kita hadapi hari ini. Dewasa ini, nilai kesetiaan menjadi semakin langka karena kecenderungan bersikap tidak setia menjadi pilihan nilai yang dianggap wajar. Bukan karena tidak ada lagi orang yang setia, akan tetapi karena pertimbangan-pertimbangan situasional yang membuat orang sulit bersikap setia dalam imannya. Padahal aspek kesetiaan merupakan salah satu sikap yang penting dalam kehidupan manusia. Kesetiaan iman dalam diri orang percaya akan membuat seseorang di satu pihak setia dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam masyarakat. Di pihak lain, kesetiaan juga akan membuatnya bersikap kritis jika dalam pekerjaannya ia melihat adanya ketimpangan-ketimpangan dan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Misalnya,
Seorang Kristen yang setia dalam imannya akan bersikap kritis jika ia melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam bidang hukum, di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang politik, di dalam bidang sosial. Nilai kesetiaan adalah nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena itu, marilah kita mempertahankan nilai kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya kesediaan mengampuni. Mengampuni adalah hal yang cukup berat. Sebab itu berarti tidak menuntut atau memperkarakan orang yang telah menyakiti hati kita. Mengampuni berarti melupakan kesalahan orang lain atau menganggap kesalahan mereka tidak pernah ada. Dapatkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dapatkah kita mengampuni orang yang memfitnah atau membenci kita dan selalu berupaya menyusahkan kita? Dewasa ini, kata mengampuni jarang sekali terbaca, baik itu di dalam koran, terdengar dalam tayangan televisi atau radio, apalagi dalam percakapan sehari-hari. Sebaliknya, kita dengar, membaca, melihat dalam tayangan televisi atau siaran radio tentang kebencian, kekejaman, balas dendam, kekerasan, bahkan juga tidak terkecuali pembunuhan. Namun justru karena itu, kita semakin perlu belajar dari Stefanus. Kita belajar mengampuni, memohon ampun kepada Tuhan untuk orang yang membenci dan menganiaya kita. Sekalipun kita dicelakai orang lain, namun kebesaran hati seorang Kristen tidak luntur karena kebencian. Kebesaran hati seorang Kristen justru mendorongnya untuk memohon ampun dari Tuhan bagi musuhnya. Dari sejarah kekristenan kita tahu bahwa kesediaan orang Kristen memohon Tuhan mengampuni para penganiayanya telah membuat orang-orang Roma belajar tentang Kristus. Bukankah kita sekarang pun dapat melakukan hal yang sama? Bukankah kita yang setiap minggu berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dapat pula mengampuni kesalahan orang lain. Karena itu, marilah kita bersedia mengampuni orang lain. Itulah sikap hidup sebagai orang Kristen. Marilah kita semua belajar dari Stefanus, martir Kristen yang pertama. Kesimpulan saya dari 3 aspek bagian penting tadi yang telah saya sampaikan, kita mempelajari yang pertama, pentingnya Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya. Yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini merupakan kunci kehidupan bagi Stefanus dan juga bagi setiap kita yang percaya kepadanya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang sementara terjadi dalam diri mereka. Kami berdoa tangan Tuhan akan menopang dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Masalah-masalah dalam kehidupan lingkungan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis usaha. Biarlah tangan Tuhan yang membawa kemenangan akan menopang setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah malam hari ini. Berkati kehidupan mereka, jauhkan dari kuman sakit penyakit manapun, dari keturunan yang terbaik anak-anak mereka, dan menghasilkan orang-orang yang terbaik. Lahir pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa dalam setiap keluarga. Hamba-Mu berdoa menyerahkan dimanapun jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Biarlah hidup kami dalam genggaman Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.